يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahmadratul Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syukurillah lahul Fatihah. Ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wal ulama'il 'amilin wal awliya'i shalihin al musannifin al mukhlasin wal mufassirin muhaddithin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Thumma ilal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanin awliya syaikhul qadir al-jilani radhiyallahu ta'ala wa naqsu ila jami' arwahil awliya illa subhanahu wa ta'ala masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahil awliya tis'a wa usulihim wa furu'ihim wa naqsu ila jami' arwahi sahibi hadzal qaryah وصلهم وفرهم أن الله يؤدي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ثم إلى حاجاتنا وحاجاتكم سهل أمورنا يا الله في أمور الدنيا وآخرتنا وحسن مقاصدنا وبلغنا عندك يا ربنا يا إلهنا وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا الله بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para jamaah, alhamdulillah dalam menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat walafiat. Allah masih kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga bisa hadir dalam majelis yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan karena sebab duduk kita dalam majelis yang mulia ini menjadi sebab Allah memuliakan diri kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang sedikit ini maslahat, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah, telu menika nerusaken apa yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu. Kalimat lengkapnya adalah ad-da'wata ilal huda wad-dilalata 'alal khair. Dakwah itu menuju petunjuk atau hidayah. Wad-dilalata dan menunjukkan 'alal khairi atas kebaikan. Ini sudah kita bahas, ya. Lanjutannya apa? Wan nasihata lan mituturi. Dakwah iku mituturi lil muslimin marang wong kang Islam. Jadi nuturi nasihat kepada orang-orang yang beragama Islam dari sisi mana? Min afdhalil qurbati, saking luweh utamane al qurbati piro-piro amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dakwah. Jadi malam ini kita gaji bahwa ternyata dakwah, ngaji, menyampaikan, ngasih contoh teladan itu untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim bahwa keutamaannya agar supaya hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan hamba dengan Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah, seringkali kita itu mendengar kalimat ini. Jadi kita mari beribadah agar supaya tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Lanten ya. Supaya nyedek nang Gusti, nek panjenengan ditangkoki, emang Gusti Allah nandi awakmu? Emang Allah kemana kok kita mendekat? Allah menjauh. Ini tauhidnya begitu. Ketika ada istilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya Allah itu tidak kemana-mana. Tidak. Hamba ini tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Paham Pak ya? Tidak mampu merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Sebab apa? Allah sendiri yang katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapa orang itu? Hambaku, ibadi. Tako apa? Anni, tentang aku. Maka jawablah, fa inni qaribun. Aku itu dekat. Nah, kok kita suka mengistilahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngoten ya? Allah kemana? Kemana nih, Pak? Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu tanpa jarak. Wujudnya Allah tidak butuh tempat. Kami catat nih, ini lah ngaji tauhid itu judul itu. Ya gitu ya. Allah ada, Allah tidak butuh jarak. Ya, Allah juga tidak butuh tempat. Sebab jarak dan tempat itu yang menciptakan adalah dia nggak butuh. Makanya kita sebut mukhallafatu lil hawadisi. Hawadis itu adalah ciptaan yang baru. Sesuatu yang muncul baru yang diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak butuh itu. Pak, Bu, apa dia sembahyang sakjane Gusti Allah butuh disembah enggak? Halo? Enggak kan? Kalau manusia ini dari timur, barat, utara, selatan semuanya sujud nurut kepada Allah kabeh,
Allah kuasa nggak membuat seperti itu? Kuasa kan? Allah kuasa kan? Tapi kalau sujudnya, nyembahnya manusia sejagat ini kepadanya tidak meninggikan sedikit pun keluhuran dan kemuliaan Allah. Allah tetap Allah. Qiyamuhu binafsihi. Masa enggak? Sebaliknya nek wong sak jagat iki maksiat bareng. Maksiat semua, enggak ada yang menyembahnya. Maka itu menurunkan kemuliaan Allah, menurunkan kesucian Allah tidak? Tidak, nggak ngefek. Nggak ngefek. Allah tetap maha suci, Allah tetap maha mulia karena qiyamuhu bina. Allah itu berdiri di atas dirinya sendiri. Bon, saya ambil contoh satu ayat yang dalam kajian banyak hal ini selalu terjadi perdebatan yang pelik. Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman itu ya ala arsyistawa, duduk di singgasananya. Para bapak, para ibu, ini maknane apa Gusti Allah itu lungguh ning kono. Lungguh ning arsy. Ayatnya jelas, tekstualnya seperti itu, makanya ini jadi perdebatan secara tauhid. Ada yang nggak mau pentakwil karena saking peliknya ini. Ada yang mengatakan arsyistawa itu menggambarkan bahwa kekuasaan Allah itu seperti itu. Dan ada yang mujassimah itu selalu Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Sampai begitu melihat hadis ini, Allah lipat langit dengan tangan kanannya pada saat hari kiamat. Sampai bayangno tangan sampean enggak? Hah? Nah, ini mujassimah jelas keliru besar. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah fatal tauhidnya. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Serupa saja nggak ada, apalagi yang persis, apalagi yang sama. Para bapak, para ibu, sira sampean ngeluh nggak? Dijak ngaji gini sampean pusing nggak Pak? Ya? Karena sampean harus hati-hati ini. Banyak hadis yang menggambarkan dengan bahasa kita, tetapi perlu ngaji. Ketika tangan itu ibarah adalah kekuasaan Allah, di mana pada saat hari kiamat, ya, ketika bumi digulung, langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Oh, no, tangan wis ono kanane pisan gitu. Ya, tangan kanan pisan. Jadi awak dhewe delok ngene tangan fatal gitu. Jadi ini fatal. Tauhidnya adalah fatal. Sehingga ketika kita berbicara dekat, maka jenengan itu merasa muraqabah. Maqamat muraqabah itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nonton TV didelok, Bu. Arek iki nonton TV acara apa iki? Drakor. Ya, cerita seorang istri. Ya, kisah hikmah, kisah nyata. Sing nonton. Sampean ngapusi gak ono wong weruh blas. Tetep wong iku muraqabah, merasa bahwa kedekatan dirinya itu bisa dirasakan oleh Allah. Mas yo gak ono wong blas rek. Nek iki aku tak jogo, kira-kira Gusti Allah pil. Karena Allah Maha Bu. Kira-kira nek sebelah sampean ono duit sak tumpuk 10.000 sampean go mulih enggak? Temen dah. Ayo, kalau sapa-sapa tiba-tiba di dekat kita,
nemu duit 10.000 kondo-kondo iso mesti kelangan duit 10.000 apa langsung gak mulai 1.000-an dong 1.000-an sak gendel ya lanjut 10 juta ya oleh sembarang kali berburu. Nah itu taruhannya karena apa? Orang yang dekat dengan Allah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Contohnya yang paling gampang nih ngeten lho, Bapak Ibu. Jenengan nek Ramadan niki poso do omahe jen awan-awan gak ono wong blas sampeyan ijen. Di meja makan masih banyak makanan, sisa sahur tadi malam, masih banyak minuman. Sampean pas seneng karo panganan, karo ombenan itu, nggak ada siapa-siapa. Ketika panjenengan makan, sukses nggak? Sukses makan maksudnya? Maka tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang mencegah panjenengan makan. Apa sampean gak wani? Kenapa? Kenapa kita tidak berani makan? Gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu. Jenengan makan, setelah itu udah selesai, tiba-tiba istri datang, Pak. Ya, istri datang. Ya, sampean pura-pura poso. Nggak tahu. Tapi karena panjenengan takut kepada Allah, merasa bahwa Allah Maha tahu dan melihat panjenengan, jenengan nggak berani makan. Ini pertaruhannya tadi apa? Iman. Orang yang beriman itu hatinya tersambung dengan Allah, merasa dilihat Allah, merasa disaksikan oleh Allah, dan merasa kemudian diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wirite Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam yang Allah karuniakan beliau ini hidup hingga hari kiamat nanti. Sampeyan rirokno Allahu syahidi. Monggo. Allahu ma'i. Allahu nadhiri ilayya. Allahu nadhiri ilayya. Allahu syahidi, Allah melihat, menyaksikanku. Allahumma Allah bersamaku, gak bisa, tidak ada. Allahu nadhiri ilayya, dan Allah melihatku dengan pandangan apa? Pandangan mata. Sampai membayang mata itu fatal. Allah Maha melihatnya Allah. Gimana? Qiyamuhu binaf. Itu jawabannya. Bagaimana cara Allah melihat hamba-hambanya seluruh makhluk? Ya, bagaimana caranya? Ya, jenengan harus jawabannya satu. Qiyamuhu binaf. Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Cara Allah melihat ya dirinya itu gitu loh. Subhanallah. Ngeten, Pak. Terus luar biasa ini. Luar biasa. Jadi ya kalau kita mampu seperti ini, sampean kira-kira nek Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahumma Allah bersamaku, Allahu nadhiri ilayya, Allah menyaksikan diriku. Kira-kira sampean nek jange ngomong ngapusi ngono tumeka lah. Ayo. Gak bakalan orang jadi maksiat. Nah, ketika orang itu semakin suci hatinya karena amalan-amalan yang dia takut kepada Allah, dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa kemudian bersama Allah, dia merasa kemudian dilihat oleh Allah, maka itulah orang itu bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri. Jadi Allah tidak kemana-mana. Cuman Allah tidak bisa kita rasakan ketika diri kita ini kakean tuh, bisa kakean tuh, oke ini kakean dosok gak iso.
Nah, contohnya sampean numpak pesawat budal teko omah terus gantung wong. Lali Gusti Allah. Lali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Numpak kendaraan Kanjeng Nabi ngajarin apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu wa inna rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Subhanallah, di kendaraan tok lho wis kaya ngono, diterusno maneh sik dawa ini. Kemudian berangkat sholawatan, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah, enggak jelas itu pokoknya. Ya, begitu jangan wis tutup bandara, selfie sih. Sing eling selfie. Kemarin upload lagu WA, Facebook. Dah, naik pesawat. Sik gak ndonga sih, pesawat digas nang landasan pacu, masih nggak ingat Allah. Inilah kita. Begitu terbang seret, udah ketinggian 31.000 kaki dari daratan ini. Radius ukur pirang-pirang puluh kilo. Pesawat itu glodak. Terus nyebutnya apa? Allah, ya Allah. Tak ngoten ya. Rata-rata kita itu kelasnya itu, makanya kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad ini mengatakan dakwah itu nasihat kepada orang Islam dari apa? Keutamaan kedekatan seorang hamba kepada ini yang membuat kita dekat. Dan kita perlu dibenturkan dengan kondisi. Baru ingat Allah. Duwe wakeh lali. Giliran gak ada duit. Masalahnya akeh. Sembahyang tahajud itu lo gak tahu blas lo iki 8 rakaat. Saiki lo 8 rakaat. Allah. Suwe nangis-nangis. Iya kan? Mari ngono masalah mari mandek tahajud. Inilah kelas kita. Iya kan? Kelas kita itu seperti itu. Padha kasarane nek kula matur nih, Gusti Allah mek diketambel butuh tok mek awak dhewe. Nek kene ono butuhe cidek nang Gusti Allah. Nek gak butuh, wis pokoke ya kita lupa kepada Allah. Dan seringkali kita lupa dalam kondisi seperti ini. Jadi intinya kalau kita orang itu nek kakean masalah wakeh biasanya gampang cedek nang Gusti. Ya. Sampeyan eling-eling, Pak. Jadi kalau tujuan dekat dengan Allah dan kita ini kelasnya, derajat makomatnya, ya kelompok itu kelompok nek ono masalah baru gelem ngakehno ibadah, ya kan? Berarti supaya awak dhewe ibadah wae enak masalah terus, Pak. Enak masalah terus. Iya. Ya karena kelasnya seperti itu, iya kan? Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan hari raya Idul Adha. Artinya kurban. Kurban itu kurba. Sama, mendekat kurban. Setiap tahun 1 ekor kambing untuk 1 orang dan keluarganya. Ini kesalahan yang selama ini terjadi. Nek kurban tahun ini bapake, tahun ngarep maneh ibuke atas nama masjid itu tahun maneh bareng anake. Cukup sing maju nang masjid itu bapak diniati ini dari Pak Taat dan keluarganya. Cukup karena Rasulullah hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Tujuannya mendekat. Nah, bagaimana supaya kita bisa memaknai itu? Ya, cerita dari Nabi Ibrahim kita gali. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Nabi Ibrahim cinta banget terhadap
putranya Nabi Ismail, walaupun tidak pernah ketemu dari mulai bayi. Lahir ditinggal di dekat Mekah, kembali ke Palestina, datang-datang bapak ini ya bapak. Ya mulai lahir arek cilik gak ro bapake karena ditinggal di suatu tempat di dekat Inda Baitikal Muharram, berarti dekat Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini. Dulu Ka'bah belum kotak seperti ini zaman Nabi Ibrahim. Nah, habis itu gede-gede, walama balagha ma'ahu sa'ya, berarti sudah berkemampuan remaja. Bapaknya teko ngomong, nah, aku mimpi aku dikongkon beleh awakmu. Kira-kira nek arek saiki ngono ya Allah. Bapak kenceng, ndak ngono ya. Oh, kak cilik atau nggak pangan, gede-gede teko. Yo. Logika akal manusia sudah dijungkir balikan. Tapi jawaban Ismail pada saat itu, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Karena apa? Karena doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Lama tidak punya anak, tapi Nabi Ibrahim ini tidak pernah putus doanya. Ya, tidak pernah putus doanya. Apa doanya? Rabbi habli minas. Ya. Sampai tua loh. Di tafsir itu sampai umur 80-an. 80-an belum punya anak. Sampai kira-kira Pak Rabi 10 tahun belum punya anak, Rabi mana enggak? Si Rabbi habli minas sholihin apa Rabbi mana? Sampai wedi jawab ya, Nabi ibu. 10 tahun. Tapi Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas. Inilah konsistensi atau istiqomahnya, inilah yang kemudian keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam akhirnya dekat dengan Allah dan selalu mendahulukan perintahnya Allah, dikongkon beleh. Makanya Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan predikat Al-Khalil, kekasih Allah. Jadi awalnya seperti itu. Karena apa? Di banyak ayat juga Allah sendiri yang mengatakan bahwa wa ala kulli syai'in muhit, bahwa wa utawi Allah iku ya bikulli syai'in muhit, kelawan saben-saben suwiji-wiji iku muhitun, meliputi. Itu bukti bahwa Allah itu meliputi seluruh ciptaannya. Nek mbak kula niku carane gambaraken teng kula. Rumiyin niku kula tanggeti nggih ngeten iki ngaji mantun magrib ngeten kali mbah kula. Le, Gusti Allah ning ndi? Allah ada di mana? Langit, Mbah. Langit. Oh, nek Gusti Allah ning langit berarti ning bumi gak ono Gusti Allah. Jawaban itu. Kula sing cilik ya Allah, tolong. Jadi Gusti Allah ning ndi le? Surga, Mbah. Nek surga Gusti Allah ning kono berarti Gusti Allah gak ono ning neraka. Tambah bingung loh. Tambah bingung loh. Akhirnya beliau kemudian mengambil air panas. Kemudian di sini ada teh. Zaman dulu nggak ada teh celup, masih teh seduh. Kula tasik mereknya ku si eling bandulan. Ya, teh bandulan ya. Mantun ngoten tek ngene lho Le. Iki omong banyu, Mbah. Iki teh. Niki toyo niki teh. Kon iso bedakno ndi sing teh ndi sing banyu. Kok saged niki banyu, niki teh ya. Mantun pas Mbah ya. Terus teh itu diseduh pakai air panas ya, pakai saringan gitu ke dalam tempat. Set, akhirnya banyu itu warnanya dadi apa, Bu? Kayak sampean nggih teh saiki. Air teh. Orang nyebutnya adalah air teh. Nah, ketika air teh itu disajikan sini, tehnya dimundurkan, airnya dimundurkan. Saiki apa iki le? Teh. Mbah takok, endi banyune nek gini? Gini ku, Mbah. Betul.
Nditei, gini ku Mbak. Jadi kan bisa pahami ini. Kedekatan Allah dengan seluruh hambanya itu seperti itu. Nggak ada jarak, meliputi. Bahasa Quran itu muhitun. Lah kalau begitu apa yang jelek diliputi oleh Allah? Jelas. Ya, wong kafir iku ya diliputi Gusti Allah, tapi wong kafir ditutup atine gak iso ngrasakno ananing Gusti. Surat Al-Baqarah sudah jelas ya, bahwa dan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Jadi nek Allah itu berbeda, ya, Allah itu berada di satu tempat dan kita itu berada di tempat yang lain, mohal. Tahu itu mohal? Nggak mungkin, gitu loh. Nggak mungkin. Jadi nek sampeyan ditakoi Allah ada di mana? Jawabannya apa? Ayo jawaban di mana-mana gitu. Ayo Pak, loh, ini pertanyaannya cilik loh Pak, ini Pak. Allah ada di mana? Kamu usah sampean jawab kayak aku di surga, di langit gitu, enggak kan? Kayak ibu-ibu tak takoi ini. Bu sampean yang takoi anak sampean TK ini. Ma, iya nak, ada apa nak? Enggak. Ma, kenapa langit itu biru, Ma? Sampean bingung enggak jawabnya? Bingung enggak? Terus sampean jawab apa? Mulai mama kecil dulu juga sudah biru enak. Ngono dong. Mama mulai cilik biar langit itu wis biru, Ma. Iki gak ngajari. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa utawi dia Allah. Ya, utawi Allah iku ma'akum ing dalem sertane sira kabeh aina ma ana ning diae kuntum sira kabeh. Yang di mana-mana itu siapa? Wis. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu selalu bersama kalian semuanya. Jamaah. Ya, ini jamaah. Bersama kalian semuanya di mana saja kalian itu berada. Yang di mana-mana itu siapa? Kita yang di mana-mana itu layak. Di mana-mana itu kita. Pak Jokowi temu di Jakarta. Lah kan sih? Di mana-mana. Iya. Bu Khofifa ono ning Surabaya. Ya kan? Awak dhewe Puri Lestari. Ya kan? Saiki. Nah, di mana-mana itu nisbatnya ke kita, bukan Allah yang di mana-mana. Karena di mana-mana itu menunjukkan makna banyak. Nek sampai jawab Allah itu ada di mana-mana, berarti Gusti Allah iku ngono lho, bro. Gusti Allah iku akeh lho. Sebab Allah di mana-mana soalnya. Ning ngono Allah ning. Jawabannya Allah bersama seluruh makhluk yang diciptakannya, seluruh ya. Jamaknya itu seluruh. Berarti PT ya diliputi Gusti, sapi ya diliputi Gusti, watu ya diliputi Gusti. Nah ini ciptaane Gusti Allah mawon, makhluk. A'dzamul makhluk, gede-gede makhluk itu arsyillah, arsy Gusti. Ars iku Kanjeng Nabi niku nggambaraken ngeten ya Bapak Ibu. Arsy makhluk yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah itu adalah ars. Rasulullah menggambarkan
nek lapangan luas mungguhe teng mriki, teng mriko rumiyin durung ono lapangan bal-balan ya. Lapangan bal-balan iku ares juku krikil sing cilik ya, juku krikil sing cilik sawatno nang lapangan iku. Maka krikil iku mau jagat raya. Pun jagat raya iku senes bumi tok lho. Krikil iku mau jagat alam semesta. Sementara lapangan iku mau ars. Pun dipreteli krikil iku mau. Alam semesta itu ada berapa galaksi? Ya kan? Ya sekolah jurusan dong sampean Bu. Ya. Ya, gugusan bintang-bintang. Nah, segala macam planet-planet, miliaran, triliunan bintang-bintang kanan. Itu semuanya galaksi podo karo sak krikil lho. Terus bumi dibandingkan planet yang lain, ya kan? Itu ada yang planet yang lain itu jutaan kali lebih besar daripada bumi. Nah, jadi kalau dikatakan misalkan bumi itu dari sekian titik dari planet-planet mau lah sak krikil sih. Kira-kira gedene sak pira bumi? Bon, gambaran yang lebih konkret, jenengan berdiri di tengah-tengah padang pasir. Wah, sebatas mata memandang ini adalah pasir-pasir semuanya. Nah, itulah gugusan bintang-bintang di alam raya ini, di jagat raya ini. Dan satu butir pasir itu adalah bumi. Ulah baleni, satu butir pasir adalah bumi. Dan di dalam satu butir pasir itulah ada 7,2 miliar manusia. Ini menungsone tok iki. 7 miliar 200 juta. Salah sijine jenengan. Kira-kira nek mikir ngene kepethuk sombong napa to? Ya, lah kentir kon sak butir pasir lho. Nduk kono lho, kemelintine masyaallah lho. Iya. Makanya ketika Allah menciptakan kiamat itu tidak susah karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan yang dirusak itu hanya bumi, sedangkan bumi hanya sebutir pasir. Ya, kira-kira bumi naik kebiuan sengenge ngono kira-kira ya Allah. Satu butir pasir loh. Satu butir pasir. Kula niku nek maca ibarah ngeten. Kiamat besok itu, kiamat yang meniupkan sangkakala itu kita tahu malaikat Israfil. Ketika seluruh makhluk ini sudah diwafatkan, dimatikan oleh Allah, tinggal 4 malaikat yang tidak paling atau paling akhir dimatikan oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Kita tahu bahwa jurupati yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israil. Dia jurupati. Dia yang mencabut nyawa. Nah, karek papat saiki. Nomor 1 Jibril. Jibril yang menyambut nyawanya Jibril siapa? Israil. Tetap Israil. Ini apa? Makan pren ya. Teman makan teman. Ini malaikat 4 ini malaikat yang dekat dengan Allah. Makanya malaikatul muqarrabin. Nah, ketika malaikat Mikail, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, ketika nabi dan rasul sudah nggak ada, malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menyisipkan hidayah, hikmah dan ilmu kepada para manusia. Jadi nek awak dia cerdas ngerti, iku perannya malaikat Bu. Mangane ono Fatihah sing kalau mau tawasul, summa ilal malaikatil muqar, ilal malaikatil muqar. Ini disebut mana?
Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail syaulillahi lana lahumul fatiha. Sebab sing kudu diarep-arep malaikat nek arep-arep teko nang omah iku anake dadi pinter karena yang menyisipkan ilmu atas izin dan perintah Allah. Yang mencabut nyawanya tetap malaikat Israfil. Nah, malaikat Mikail, wah iki sing mutlak gitu. Teko nang omah iku nek iso bendino, sebab iki sing ngedumi Nova. Ngedum meneh. Pokoke sing enak-enak ta iki. Sing bagi rezekine Gusti Allah niku malaikat Mikail, termasuk ngedum beras, ya kan. Beras do omah atau telat itu Mikail. Nah, yang mencabut nyawanya tetap malaikat Israfil. Nah, kemudian yang ketiga malaikat Israfil kan gowo trompet malaikat Israfil ini, betul kan? Sadurunge kon eksekusi iki aku tak takut nang Gusti Allah. Gusti, iya Israfil, lapo niki trompet kula salah pundi? Niki nyata loh dialog niki teng kitab kula mboten ngarang. Nggih. Ini trompet saya taruh di mana ya Rabb? Jarine Gusti Allah ngene. Israfil, trompet iku centelno nang ares. Gantungkan trompetmu itu di ares. Jangan bisa kebayang ares tadi lapangan bola. Ya, jagat raya krikil. Terus trompetnya malaikat Israfil kok menyantolno ning ares. Sapiro trompete kira-kira? Ayo, jangan bayangkan ya, seberapa besar. Nah, sampai gambar bayangno trompet. Apa sih melungker ngene iki jenenge? Saksofon ya. Saksofon. Lah ono bolongan iki. Ya, sampean ngeki kertas cuwilik ning kene. Terus sebulen tengot iku bumi misalnya. Kira-kira molak-malik enggak? Ya jelas nek ngono wong trompete dikongkon nyentelno nang ares. Nah, baru kemudian dieksekusi trompet pada saat menggantung di ares. Terakhir malaikat Israfil. Malaikat Israfil takok nang Gusti Allah di gereja ya. Lah kula Gusti sinten sing mejahi? Aku dhewe. Jarine Gusti Allah. Saya sendiri yang akan mewafatkan. 4 ini wafat terakhir. Ketika seluruh makhluk sudah dihancurkan dan diwafatkan, tetapi 4 inilah yang pertama kali dibangkitkan. Ngoten ini. Terakhir kali dimatikan, tapi pertama kali karena 4 inilah sebelum yang lain bangkit, ba'as, maka 4 malaikat inilah yang menjadi yang ngurusi pemerintahan kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi pemerintahan kiamat itu tetap urusannya nang Jibril, Mikail, Israfil lah. Mari malaikat Israfil ikut tangi urip maneh terus joko trompet maneh. Paham jenengan? Ya, begitu ditiup sekali lagi awak dhewe metu teko ndi? Sampe nek krungu kubur wangel. Wabot ngono rasane. Metu kok kuburan ngono. Soale paling wedi. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran. Jadi ketika seorang itu yakin bahwa Allah itu menyatu padu dengan dirinya, ya, Allah itu menyatu padu. Koyok teh mau karo banyu niku wis gak kena dibedakno endi banyune endi teh. Nah, terus kula tangget dateng panjenengan. Nek ngono ning Jawa iki, ning Pulau Jawa iki ana ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan satu baris kalimat ajarannya yang sangat terkenal, manunggale kawula kelawan bener napa mboten? Nek sampean durung keterangane iki mesti sesat. Tapi
Tapi gak oleh diwulang nang wong awam, paham Mbak? Nek wong ahli ilmu paham Allah itu likulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu muhitun, meliputi. Jadi tidak ada yang berpisah, ada jarak dengan Allah. Tidak ada. Nah, bagaimana kita merasakan kedekatan diri kita kepada Allah? Maka diri kita yang harus kita bersihkan. Nek si ono nyantol ning jero awak iki, Allah itu tidak mau diduakan. Allah itu tidak mau diduakan. Nek sik kok jero kene sik ana cantolan donya, ya maka aku ndak mau wong itu ciptaanku, ya kan? Aku mau hatinya qalbil mukmin, atine wong mukmin iku sing bersih, baru aku mau manggot, baru aku iso mbok raksakno. Tidak. Sedekat apa? Sedekat urat leher. Lu ngoten nih. Tambah angel Pak ya ngaji nih. Terus ngaji nopo mandeki. Rutinan ini diterusno apa enggak ini? Ya. Sebetulnya secara keilmuan itu seperti itu. Tetapi kemudian karena diterima, loh karena aku sudah menyatu padu dengan Allah, sama artinya bahwa aku adalah Allah. Lah gendeng sih. Sebetulnya secara keilmuannya itu adalah seperti itu tauhidnya. Tapi tidak serta-merta kemudian ya menyatukan makhluk itu menjadi Allah. Ya ana al-haq bahasanya, al-halat pancul di Baghdad, ya kan? Kemudian di sini ada Kanjeng Sesi di Jenar. Lanun sih? Ya macam-macam. Itu wahdatul wujud bahasa Arab, bahasa kitabnya. Nek teng Jawa manunggale kawula kelawan Gusti. Kalau panjenengan ditanya enak kondisi koyok ngene iki saiki, sembahyang ya iso, mangan ya iso, turu ya iso, apa jenengan bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri kita? Pilih mana? Kalau kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, dekatnya seperti itu, jenengan pasti garmangan. Jenengan wis gak arep apa-apa. Wis gak arep apa-apa. Iki kertas, iki duit 1.000. Endi duwike? Iku lho sebelah iku. Enggak padha kertase. Gak iso bedakno duit karo kertas. Mau seperti itu? Wali, Pak. Iku wali. Itu wali. Wali wedok ono akeh. Iya, banyak. Ya. Jenengan kalau ditanya seperti ini, lagi. Saya tanya sekarang, semua. Kita sekarang sholat, puasa, pergi haji, umroh, kemudian keluarkan zakat, kemarin korban. Arep-arep mlebu apa? Halo. Arep-arepe mlebu napa? Surga iku makhluk apa Gusti Allah? Mosok balik nang makhluk Cek cilik cita-cita sampean. Tambah ngeluhan. Betul? Ya, ini resikonya sampean ngejaga tauhid ini, ya kan? Resikonya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan ilustrasikan supaya enteng-entengan. Mudah-mudahan jamaah sini gak ono sing mengong ini bukan itu. Ya kan, kalau sing edan gimana ini. Ngrungokno kamen kaya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada. Nek sampai nang surga kembali kepada Allah enggak? Ya dari mana surga itu makhluk?
Makanya Rabi'ah al-Adawiyah, wali wedok yang ada sekarang makamnya di Palestina, dulu sempat di Madinah, melayu-melayu di pasar tangan tengene nggawa obor, tangan kiwone nyangking timbong sing ana banyune. Ditanya, Rabi'ah, ilahe nanti awakmu iku kok nggawa obor karo banyu sak timbong? Iki obor iki sing muru ku jange tak gawe ngobong surga. Nek wong sembayang, wong poso iku gak arep-arep terus banyu sak timbang kon gawe apa? Jange tak gawe guyang neraka supaya wong ku gak wedi punah. Sampeyan iso niru ngene. Gak ya? Wani gae. Wali gak kena ditiru. Gak kena ditiru. Tapi harus dicita-citakan karena para wali itu dibisakan oleh Allah. Bahasa kula dibisakan. Disakno karo Gusti Allah. Nek awak dhewe saiki ngene iki mikir ngelu awak dhewe. Ya wong duduk awak dhewe kedapuk yang dibisakan. Jadi gak bisa cerita. Cita-cita oleh ya mari ngono sing ilmu. Akeh kepengine dadi wali. Nang ngampel. Matur lombo wiridan sampai suwengi kamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lapon saking kepingin dadi wali, Pak. Ya. Nyedek nang ngapel. Nek kula kepanggih tiyang-tiyang sing gerandong ning kuburane wali ngono niku. Ya kan. Biasane kula tok minyak kula sing wangi. Atus ngeten. Mantan orang kula gosok-gosok nang ngarepe. Wong lak merem sih. Wonge merem. Ngene, tak gosok nang ngarepe ngono. Tem. Wah, bambel teko iki. Bambel teko iki. Keliru kabeh, Teman. Keliru kabeh. Cara megurune sing kudu didasari ilmu kados njenengan ngaji sakniki iku dhisik. Dadi engko nek ana apa-apa cek gak kesasar. Ngoten Pak, ilmune kudu dhisik. Aqabatul ula, aqabatul ilm. Wong Imam Ghazali terus nek kon kepengin dadi wali, ya etapa pertama yang harus kamu jalani ya, harus ilmune duwe. Dan jadi tidak sembarang. Jadi bagaimana hati kita itu harus bersih kosong, tidak ada boleh canlolan titik. Nabi Ibrahim dikon belah anake dibelain mboten. Sampeyan sholat jamaah istiqomah, Pak. Istiqomah, ngaji istiqomah. Anak sampeyan opname sik jamaah mboten? Halo. Hah? Saya ngaji bener. Nah itu nggak kosong. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan Allah? Nek ati iki seono isine selain Allah. Ya Allah, Nabi Ayub niku contoh yang paling gamblang cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub dulu itu bukan cerita sing di anak-anak sekolah SD, SMP itu kan langsung sakit, menurut kan? Nggak sembuh-sembuh. Nabi Ayub itu kaya raya. Kaya raya. Wujudnya telu. Anaknya rolas lanang kabeh ku soleh. Tapi dengan kekayaan, dengan istri 3, dengan anak 12 laki-laki semuanya, dan soli-soli, Nabi Ayub tidak pernah kemudian hatinya itu ya kosong dari munajat kepada Allah Subhanahu. Nah, akhirnya sing hasud iku iblis. Dari ini iblis gini matur nang Gusti, ya iblis apa nggih saged mawon. Wong Nabi Ayub niku mboten kirang napa-napa. Ya, sugih dunyane akeh. Anake akeh lanang kabeh. Adik bojone 3. Iya, gak kurang apa ibadah ya enteng. Ya. Dateng panjenengan ya iso jejeg. Terus maksudku
Kira-kira nek Nabi Ayub niku melarat niku ibadat panjenengan. Terus panjenengan pendet sedoyo dunyane Nabi Ayub. Nabi Ayub pas munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seluruh hartanya terbakar. Semua orang datang kepada Nabi Ayub yang pada saat munajat di tempat munajat. Ayub, Ayub. Iku donyamu gudangmu iku kobong. Kobong kabeh. Nabi Ayub tetap meneruskan munajatnya. Sami Allahu liman hamidah. Wis, enggak usah Pak omeh sampe ning kobong. Omeh tonggo kacek telu apa kacek papat. Ya. Ya. Sampeyan pas salat kira-kira mencolot apa enggak? Gak usah omeh sampe ning kobong. Bisa lah. Enggak usah. Ya. Pasti kita udah loncat menyelamatkan apa? Harta kita dulu. Wah, padahal duduk omahe sing kobong. Iki hartanya seluruh gudangnya Nabi Ayub yang terbakar. Nabi Ayub tetap melanjutkan munajatnya dengan jejak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa iblis? Mboten mempan Gusti. Mboten mempan dunyane entek rijik lho tetep Nabi Ayub kuwi ibadah ngabekti dapatnya dengan jejak. Terus usul malih asal Gusti. Oh. Nomor ya nopo nek anake lanang 12 niku jenengan pateni kabeh. Puna, kasih cilo Pak. 12 niku jenengan pendet sedanten apa Nabi Ayub niku nek wis gak duwe anak sik iso jejeg ibadahe dateng panjenengan. Ya. Pas ke-12 anaknya ini sedang berkumpul dan makan, di bawah bangunan-bangunannya itu runtuh. Nabi Ayub pas munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang datang, "Ayo, Pak anakmu rolas lu kebruan bangunan, mati kabeh." Tapi Nabi Ayub tetap meneruskan munajatnya. Karena apa? Ya, segala sesuatunya milik Allah dan akan kembali kepada saged aja dengan ngeten. Wong nyambut gawe dibujuki wong gak akeh lho men, 50 juta, tapi ngelune kurang tahun. Greges tok niku 3 wulan. Ya, ngelune sira kurang tahun gak ilang-ilang. Jenengan nggak bisa, segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada ngoten. Enggak. Tapi sampean kudu ngerti tok. Minimal jenengan ngerti tok ya. Nek nglakoni gak iso, ya kan. Ngerti tok ilmu ini. Iblis datang kepada Allah ditanya oleh ya apa iblis tiba-tiba anake mati kabeh Gusan. Mboten mempan Gusti. Mboten mempan. Terus niki terakhir usul kula sing nomor 3 terakhir. Ya. Ya. Ayub niku panjenengan paringi loro sawak. Loro gudiken kabeh borok nanan sawak sampai keluar ulang di tubuhnya. Akhirnya Nabi Ayub sakit ya dengan kisah di dalam Al-Qur'an yang terjadi gini begitu dan banyak ayat itu. Akhirnya bojo telu iku menurut Pak iki Pak, kayak sampean iki. Bojo sing nomor 3 berarti sing nomor paling nom. Mari Nabi Ayub wis melarat, wis gak duwe anak, adik loro pisan. Ya, gaya apa ngingu wong lanang kowe ngono. Dari bojo sing nomor 3. Dari bojo telu. Teko. Lah apa kon kula badhe wangsul teng tiyang sepah kula. Oh, kon njaluk pegat. Nggih. Nggih. Ya nek ngono mulya kon dina iki tak kalah. Nuntuti bojo sing nomor 2. Kaya njaluk pisan. Nggih. Ya wis kon tak talak dina iki mulya nang ngono. Sing nomor 1 teko. Tek. Kon njaluk pisan mboten. Bojo mbok wek iki. Mbok wek. Mboten. Lho kok gak? Ya, dari awal kita sudah bersama dan dalam kondisi apapun aku akan membersamai kamu.
Wahai Ayub suamiku. Jadi kita ndak, kisah ini kisah Al-Qur'an, Pak. Dadi nek ana wong rabi loro telu, engko nek kena stroke sing ngramut sapa? Ayo, wong rabi loro telu nek loro sing nyunggoki sapa? Iya, ini loh. Iya kan? Sampai segitunya akhirnya. Makanya kemudian istrinya yang pertama Nabi Ayub itu adalah masih dzurriat keturunannya Nabi Yusuf. Masih garis keturunannya Nabi Yusuf itu kan orang sabar, betul? Dikuyok-kuyok dulure kayak ngono, ya sampai kemudian dimasukkan sumur, dia jadi budak, dijual, kemudian akhirnya jadi pembesar Mesir. Kemudian saudaranya yang mencelakainya itu datang, ya mesem-mesemnya gak dibalas. Keturunannya Nabi Yusuf, namanya Siti Rohmah. Niki Bu pentingnya. Sampean biar zaman saya itu 86 itu wis Mekah saya. Sudah di sana saya. 86 itu. Ya. Cara ini itu lahir dari sini. 86 itu saya sudah di sana dan sampai tahun 2005 2006 itu nek ana wong Indonesia wedok lunga ngaji si umroh itu gak patek usum, selalu wong Mekah itu bilang Siti Rahmah kebahala marhaba lho, Siti Rahmah baru mulai tahun 2011 itu Siti Rahmah ganti. Nek ana wong umroh tahun 2011 sampai tahun 2020 ini nyeluke gak Siti Rahmah. Ya, Syahrini. Aku mau mangkel aku ngono lho. Ana apane Syahrini iki ngono lho. Iya. Loh, Siti Rahmah iku wis apik, gambaran wanita yang shalihah yang dinisbatkan dan disematkan oleh para wanita jamaah haji Indonesia oleh orang-orang Arab, baik dari Mesir, dari Arab Saudi maupun dari Yaman, selalu memanggil ibu-ibu Indonesia Siti Rahmah. Mesa iki kok ganti Syahrini. Ya Allah. Gak banding soal ini dulu. Ya, gak banding. Saya dulu sudah seneng, Bu. Istri saya ajak nonton ning kono. Kok masih ada dijeluk Siti Rahmah oleh wong. Mungkin nek nyeluk wong wedok Siti Rahmah. Siti Rahmah, ya marhaban. Ngoten, ya kan? Ya. Dulu tuh sering kita dengarkan seperti itu. Sekarang kita nggak ada Siti Rahmah. Ya, hari ini yang banyak. Hari ini. Masalahnya informasi sekarang sudah sekian deras sehingga mereka tahu itu, ya, dan banyak sekali yang mereka tahu tentang public figure di Indonesia ini yang mereka juga senang dan mengidolakannya. Ngoten. Nah, begitu. Jadi sebetulnya hati harus dikosongkan supaya rasa kita merasakan kedekatan dengan Allah sampai ketika kita mengangkat tangan kita untuk memohon dan berdoa, hati kita bergetar. Ketika disebut asma Allah, disebut ayat Quran, ya kan? Ya, wajilan qulubuhum. Ndredeg. Jadi ketika Quran dibaca, ya, Quran dibaca, fastami'u lahu. Rungokno. Karena perintah itu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Nek Quran itu diwaca, semak dengarkan. Karena itu tandanya orang itu merasa tergugah walaupun kita tidak paham yang dibaca itu apa. Saiki begitu ana wong maca Quran ajar auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Kene tulisan HP terus kadang-kadang. Nah, bagaimana kita bisa jadi begitu? Wajilat qulubuhum itu datang karena isinya di dalam hati kita terlalu banyak.
ada anak yang kita cintai, ada harta yang kita cintai, ada suami, ada istri yang kita cintai. Angane kula nek mikir ngatur konco-konco nih. Orang bule itu bilang money is not everything. Kan ya? Uang bukanlah segalanya. Betul tidak? Oh betul. Memang uang itu bukanlah segalanya. Family is not everything. Keluarga juga bukan segala. Yang everything itu apa? All. Tapi kok dhisik ono duit, ono keluarga, ono Gusti Allah. Iki nek awak dhewe langsung nang Allah is everything, iku wali. Aulia. Nah awak dhewe dudu wali tapi putra wali. Iki pahit dadine ngene iki. Kene iki putra wali. Dadi mertune kudu sing nomor 1 dhisik. Selesaikan ekonomi dulu. Selesaikan ekonomi dulu. Ya. Engko nek wis kon duwe kon gawe iktikaf ning Masjidil Haram 90 dina gak mulih. Kira-kira masalah enggak sih kok? Enggak ada masalah. Kamu punya uang, selesaikan ekonomimu. Ketika kamu nganterkan istrimu kemana-mana, gendong anakmu mulai esuk sampai bengi sampai esuk maneh, ya gak adik nandi-nandi wis kontutno keluargamu krono kon duwe masalah ndak? Ndak masalah sebab duwe kok. Jadi yang pertama yang harus kita selesaikan umat Islam itu adalah ekonomi, karena wong Islam itu nek diuji loro menter ya. Diuji macam-macam menter, tapi nek diuji ekonomi boleh. Nah saat ini akan terjadi, kita sedang menuju ke sana. Menurut siapa? Menurut kamakola para pakar ekonomi. Seperti bahwa kita akan menghadapi resesi di depan, duwe angel golekane. Saiki wis dirasakno, Pak. Saiki wis kerasa ya. Ya kerasa barang larang ini, wis. Nah, orang Islam itu nek diuji ekonomi itu gampang menjual imannya, minimal menggadaikan imannya. Makanya ini harus diselesaikan dulu, ya. Ini harus selesai. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kita sehingga hati kita nanti itu bisa tenang, kosong ketika kita bermunajat, ketika kita berdoa bisa menetes air mata. Dalam keadaan apapun saja, dimanapun saja, Allah tetap kita nomor satukan. Ya Allah, aku gak apa-apa kelangan sembarang kalir, aku gak apa-apa. Gak apa-apa dibenci wong sak jagat, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa dilokno wong akeh, gak apa-apa. Asal aku tidak dibenci oleh Allah. Asal aku tidak kemudian ya tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah seperti itu orang itu top sudah secara tauhid. Nah itu orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Tapi dalam aplikasi kehidupan, ya orang dekat dengan Allah itu banyak cobaannya semakin besar. Cobaannya semakin besar. Nah nanti ketika kita sudah mulai mendekat, orang akan melihat kita itu orang gila. Itu mulai itu. Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda wong gendeng sebab apa? Sudah menyalahi, mengawai secara keilmuan saja sudah kualik-walik. Tadi saya kasih contoh nek surga itu makhluk. Sampean menenek mati kepengin mlebu apa? Jawabannya tetap surga. Berarti kan balikin nang makhluk gak cocok karo ayate innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun ini kembali kepada Allah. Seharusnya cita-cita tinggi itu kita kembali kepada Allah. Dah. Secara keilmuan lagi tauhid, ya. Nek Allah itu tidak sama dengan makhluk, berarti bahasanya Allah itu bahasa apa? Ana aslinya jawab. Bahasanya Allah itu bahasa apa? Ayo jawaban bahasa Arab dulu. Bahasa Arab itu bahasane wong
Wong Arab. Bahasa Arab itu bahasanya wong Arab. Bahasanya Allah, kalamullah, laisa harfin wala sautin. Ora ono bentuk hurufe, ya gak ono unine. Tidak ada bunyinya, tidak ada hurufnya. Itu bahasa Allah. Lalu terus Quran itu kok qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya. Allah berfirman, berkata di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajah ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini bahasa apa? Bahasa Arab kan? Masa ini bahasa Gusti Allah rek? Wis kapan-kapan disambung lagi cekak sepaneng kan. Ya, PR ini. Nanti saya akan jelaskan ini. Ya kan? Ini bahasanya orang Arab. Allah bahasanya tidak sama dengan bahasanya makhluk. Kalau Allah bahasanya sama dengan makhluk, fatal tauhid kita jadinya. Nah Allah bahasanya seperti bahasanya makhluk, ikut duduk Gusti Allah. Ekstrimnya. Karena Allah itu mukhallafatul lil khawadisi qiyamuhu bi nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Yang PR ini kita bahas lain waktu. Jawabannya tak kayak mikir pikiran gua omah. Cek ngeluh deh omah cok ning gini. Allahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladhi turja syafa'atu li kulli awli minan wa li muqta'ami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik 'alal muslimin min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhafiduna bihal Qur'an tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa tufahhimuna minhul ayat ya Allah wa tufahhimuna minhul ayat. وأصبنا في عبادك الصالحين والعبدان والصديقين وجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين. قد أتيتنا من الملك وعلمتنا من تأويل الأحاديث وفهمنا بعلمك اللدني وفهمنا بعلمك اللدني يا الله وفهمنا بعلمك اللدني يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.